Halo semuanya, selamat datang di channel Sandi Vlogger. Dan di sebelah gue udah ada satu unit motor nih, Pulsar 220F tahun 2011. Dan ini milik temen gue sendiri nih. Di video sebelumnya kan gue udah nge-review nih tentang sejarahnya Pulsar dan kelebihan serta kekurangannya. Di vlog kali ini gue akan nge-review aksesoris modifikasi untuk touring ya. Dan langsung aja nih gue panggil. Ini dia pemiliknya, Freddy. Oke, Fred. Di vlog kali ini gue kan mau nge-review nih tentang aksesoris modifikasi yang ada di motor lu. Nah, sebelumnya lu udah berapa lama nih pakai motor ini, Pulsar? Kalau untuk pribadi gue makanya sih kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Oke. Terus ini udah pernah pakai kemana nih? Sama 3 tahun ini lu pernah kemana? Wah, nggak jauh sih sebenarnya, tapi ya sekitar Jawa Barat aja sih. Pas kita Jawa Barat ya, karena juga kan doi kerja juga nih. Iya benar. Jadi kita mau kerja. Sibukan, ya juga nggak sempet lah kita. Oke. Dan alasan lu nih kenapa nih pakai aksesoris kayak gini nih? Ada handguard apa segala macam. Nah, kalau untuk alasan gua buat masang aksesoris kayak gini ya, jadi gua pernah insiden kan sama kita juga nih. Nah, Insiden juga. Jadi insiden itu gua ini motor masih umur seminggu gitu kan, belum ada aksesorisnya gitu. Kita jalan ke Geopark dan tiba-tiba di sana ada tanjakan terjal gitu, gua nggak kuat dan akhirnya jatuh gitu. Nah itu gua pikir wah gua rentan banget gitu, bodinya kan agak sedikit parah sih bodinya, lecet-lecetnya gitu. Makanya gua pasangin. Oke, jadi 2018 Februari waktu itu gue sempat ngajak dia nih, gue tunggu masih pakai motor Scorpio touring nih, kita ke Geopark nih di tanjakan Puncak Dharma. Ini motor sempat nggak kuat nanjak terus jatuh dan kebetulan belum dipasangin aksesoris kayak gini ya. Nah, jadi sebenarnya ini cukup membantu nih, dan udah apa aja, udah banyak nih yang dipasangin sama si Freddy nih. Jadi yuk kita review aja langsung sama pemiliknya. Oke Fred, yang pertama kita review di motor lu, gue liat lu udah pasang box nih. Oke ya, untuk yang review pertama kita aksesoris yaitu box. Nah, ini gue pakai GV 43. Sebenarnya pribadi gue udah ganti box dan menurut gue GV bahannya yang paling kuat gitu. Nah, menurut lu sendiri sebenarnya box ini penting nggak Fred kalau untuk touring? Sebenarnya kalau misalnya untuk motor laki itu penting banget ya, karena dia kan nggak ada bagasinya. Jadi kita perlu untuk tempat dimana kita buat nyimpen peralatan yang kita butuhin gitu. Itu ya box. Oke, dan box juga lebih safety ya. Maksudnya dibanding kita pakai kayak misalkan side bag gitu kan, atau tank bag kan, itu kan masih banyak kan, masih bisa kena hujan lah, walaupun tercover oleh rain cover ya. Jadi masih bisa tembus lah gitu, kalau rembes atau seperti apa ya. Kalau box ini kan ini nggak bakal rembes Fred kalau kena hujan. Oke. Punya kira-kira 1 tahunan. Aman ya. Aman. Dan sebenarnya gue itu males banget yang namanya gembok tas gitu. Makanya gitu. Ini perlu banget nih. Oh, jadi karena menempuh perjalanan jauh kan udah capek tuh badan kan. Jadi kalau kita harus badan masih terbebani sama bawaan barang gitu, jadi lebih cepat lelah gitu ya. Kalau di box itu kan berarti GV M43 ini udah termasuk yang worth it nih. Ya, yang worth it, yang enggak kekecilan dan enggak kegedean. Yang kedua di sini gue lihat lu udah pasang side bracket. Oke, kalau untuk side bracket gue pakainya SB2000 dan ini perlu banget ya untuk buat ngopang si boxnya ini gitu. Ini perlu banget. Dan ini bahan materialnya juga udah kuat banget. Terusnya di sini juga ada engine guard. Engine guard. Kalau untuk engine guard, gue pakainya nggak kayak yang pada umumnya ya, karena gue pakainya yang standar aja gitu. Karena buat fungsinya aja. Ketika kalian jatuh, yang pertama kali kena itu engine guard, crash guard juga. Jadi lu lebih mengutamakan ini ya, fungsi. Nah,
Karena ada yang bilang kan kalau engine guard kayak gini kan jadul nih. Oh, ada yang bilang kan. Tapi secara fungsi ini menurut gua juga ini yang baik lah. Sini ada handguard. Oh. Oke, kalau untuk handguard sih gua makanya ya sebenarnya sih murah sih ini, murah-murah aja, malah dikasih. Gua pakainya ya jenis trio. Tapi ini memang pemasangannya nggak PNP ya, jadi ada butuh beberapa penyesuaian. Iya benar. Jadi kalau untuk masang di 220F ini kalian juga harus perhatiin di risernya. Risernya harus tinggi gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian belok gitu, ini akan mentok. Oh gitu. Risernya nggak tinggi gitu. Jadi handguard ini sebenarnya salah satu bagian atau aksesoris yang lumayan penting ya. Selain buat style juga, kelihatan kekar motor gitu, atau kelihatan lebih adventure gitu. Tapi sebenarnya ini lebih ke fungsinya ya. Jadi ini untuk melindungi tangan kita dari insiden yang nggak kita inginkan. Benar. Oke, selanjutnya nih gue liat lu udah pakai windshield yang tinggi nih. Oke. Kayak apa nih, Fred? Kalau untuk windshield ini sebenarnya gua udah ganti 2, tapi untuk fungsi ya untuk jenisnya itu pakai satu motor ya. Jenisnya itu ini punya NMAX. NMAX. Nah, jenisnya ini Spider. Oh, ini juga penyesuaian juga ya? Penyesuaian juga, harus penyesuaian juga, dan di sini juga bracketnya juga custom gitu. Jadi nggak sembarangan, custom juga. Nah selanjutnya nih Fred, di bagian penerangan nih, gue liat lo di bawah nih udah pasang lampu tambahan nih. Kalau misalnya untuk lampu ini sebenarnya fungsinya berguna banget buat gua. Kalau misalnya gua ketemu jalan-jalan yang nggak ada cahaya sama sekali, ini berguna banget untuk penerangan jalan kalian gitu. Dan ini jenisnya work lamp, sebenarnya nggak mahal-mahal banget gitu, tapi untuk fungsinya udah terang banget. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin penggunaan lampu tambahan ya, jadi penggunaannya juga harus ini ya, harus bijaksana gitu. Kita nggak bisa pakai misalkan di siang hari gitu kan. Ya intinya dalam kondisi tertentu lah lebih bijaksana untuk penggunaannya gitu. Oke, terusnya ada apa lagi, Fred? Selanjutnya di sini ada holder handphone. Ini berguna banget buat gua, buat ngelihat petunjuk jalan di handphone gua atau di GPS lah yang kalau kalian punya gitu. Dan di sini bracketnya juga udah nyambung sama si windshieldnya ini, bracket windshieldnya ini. Oh jadi ini custom ya? Bracketnya pasti custom. Oh ini khusus untuk pulsar. Selanjutnya paling di racer. Nah untuk pulsar 220F ini dia racernya pendek ya, aslinya. Nah sekarang gue ganti ke racer customnya, dan ini hanya khusus buat 220F aja customnya. Nah di sini kalian bisa melihat juga ini ada 2 racer. Satu racer punya custom pulsar yang 220F, satu lagi ini racer tambahan tensionnya. Ini kalau nggak salah prototype stang pad bar. Sekarang gue udah ganti karena originalnya itu nggak kayak gini, dia stang jepit. Jadi kalau misalnya kita hobinya touring gitu, kayaknya stang originalnya itu buat pegel aja gitu. Kurang tinggi ya? Kurang tinggi, pasti pegel gitu. Dan kurang lebar juga pasti kan? Pastinya kurang lebar. Dan gue ganti pakai stang Yamaha YT. Sama YT. Dan ini juga gue lihat stangnya udah ada stabilizer ini ya. Lu bikin sendiri apa dari sananya? Enggak, dari sananya. Yamaha YT juga ada stabilizernya. Dan itu alasan gua kenapa gua ganti stang Yamaha YT, karena ada stabilizer langsung. Gue lihat juga lu udah pasang apa nih? Ini indikator. Jadi khusus di 220F ini dia nggak ada kickstarternya. Oh gitu. Nah, dan kita perlu yang namanya mengetahui seberapa besar spotnya. Nah di sini gua makanya masang spot meter. Oke. Terus ada apa lagi? Kalau untuk perintilan-perintilannya paling gua ganti ya, ini ada holder ya. Ini apa? Tempat air minum? Air minum lah. Terus spionnya juga udah ganti. Oh ini bukan punya pulsar? Ini punya pulsar juga, tapi bukan punya 220F. Jadi 220F itu spionnya nggak di sini, dia di fairing. Oh, oke.
Nah spionnya itu di fairing dan gue ganti ke sini. Sebenarnya ini juga ada dudukannya juga. Ini yang selanjutnya di sektor kaki gue udah ganti bannya. Nah ini sedikit info aja ya. Kalau untuk ban Pulsar 220F itu yang originalnya menurut gua itu sangat kuat. Gua memakainya udah 1 tahun itu nggak botak-botak, dan ownernya sendiri yang sebelum gua itu udah 7 tahun nggak ganti gitu. Makanya itu kuat banget, dan kelemahannya yaitu licin banget. Makanya gua ganti ke Genios Torino. Ban depannya gua ganti 110/70. Ini kalau nggak salah bannya 20 pos ya? Ya, ini 20 pos. Dan kenapa alasan gua ganti ban 20 pos? Karena gua pengen nerjang on road dan off road aja. Oke, jadinya salah satu kelebihan dari ban 20 pos ini adalah dia bisa enak untuk kita bisa buat harian juga di jalan on road atau yang semi off road. Karena untuk kembangnya sendiri ini nggak terlalu pendek ya. Jadi kalau touring kan kita ketemu jalan yang mungkin agak rusak atau hancur tanah, dan ban yang ini cukup membantu ya mendapatkan traksi yang lebih dibanding ban standarnya. Oke Fred, untuk di bagian jok nih, ini masih standar atau udah di custom? Udah gue ganti ya. Depannya udah dibuat kapas senyaman mungkin buat gue nggak pegel juga gitu. Dan untuk belakangnya ini, kalau untuk belakangnya original itu rosa terus. Akhirnya gue tambahin busa. Oh gitu, berarti yang depan di papras, yang belakang ditambahin busa ya. Sebenarnya tuh karakter busa dari jok Pulsar sendiri kan sebenarnya kalau gue bilang sih udah cukup nyaman ya, empuk kan dia. Tapi kalau misalnya lu dulu ganti stang yang udah tinggi itu bakal pegel sebenarnya. Jadi disesuaikan dengan postur badan dan kenyamanan si pengendaranya sendiri gitu ya. Oke, masih ada lagi? Nggak ada. Kedepannya apa lagi nih yang lo mau tambahin di motor lu? Untuk tambahan aksesoris selanjutnya paling sebenarnya banyak sih yang harus gua tambahin gitu. Salah satunya adalah tinggi, dan mungkin gua akan ganti press barnya gitu pada umumnya di modifikasi Pulsar 220F. Ya paling itu aja. Oke, segitu aja videonya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. See you.